Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Hari ini aku mau bikin kue bugis atau kue mendut. Jajan pasar tradisional enak banget. Bikinnya gampang, langsung aja. Supaya mudah dilipat nanti, sesudah dibersihkan, daun pisangnya saya lemaskan dengan cara seperti ini. Untuk untinya, satukan kelapa parut, gula merah, garam, dan sedikit air. Dimasak di api sedang cenderung kecil ya. Bila perlu bisa ditambah air secukupnya aja. Pastikan matang dengan baik, angkat dan sisihkan. Untuk bugisnya, satukan tepung ketan, garam, gula, dan santan hangat secara bertahap. Perisa pandannya opsional ya. Saya pakai santan instan 65 ml ditambah air hangat. Aduk rata, tambahkan santan hangatnya lagi hingga adonan menyatu dengan baik. Santannya nggak habis, kadang-kadang kita perlu lebih banyak santan, jadi bisa disesuaikan ya santannya. Adonannya kalis seperti ini. Lanjut, panaskan air kukusan, dan penting banget daun pisang dan tangan dioles minyak ya. Untuk kulitnya saya pakai 1 sendok makan, pipihkan, untinya 1 sendok teh. Bulatkan, pastikan tertutup dengan baik. Dibentuknya seperti ini ya. Satukan ke tengah, lipat, dan bisa digunting bila perlu. Begitu kira-kira. Kukus sekitar 25 menit. Untinya masih ada sisa, bisa simpan di kulkas atau di freezer. Setelah matang, siap dihidangkan hangat atau di suhu ruang ya. Kue bugis atau kue mendutku udah jadi. Ini udah hangat dia, jadinya 22 bugis tadi, ukurannya kayak gini. Hasilnya sama sekali nggak berminyak. Fungsi minyaknya tadi supaya bugisnya nggak lengket di daun pisang. Mantap banget loh hasilnya, bener. Wow. Wow, enak banget. Ini tuh enak banget, gulanya itu, maksudnya untinya, manisnya itu pas banget. Bisa disesuaikan ya, gulanya itu untuk untinya bisa disesuaikan. Menurut aku ini pas banget, isinya melimpah, sederhana tapi rasa enak banget. Ini harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Suamiku ada yang ngirimin di WA kayak gitu tentang sales sisir, penjual sisir gitu ya. Jadi dari satu perusahaan ini mengirim 3 orang salesnya ke Biara kayak gitu. Coba nih kamu jual di Biara situ. Nah dari 3 orang ini, orang yang pertama itu, sales yang pertama itu, dia hari pertama udah nyerah langsung pulang. Maaf bos, saya nggak bisa jual satupun sisir. Yang bener aja di Biara, siapa yang beli sisir? Dia bilang kayak gitu. Terus yang sales yang kedua, dia bertahan 1 hari di sana. Besokannya dia baru balik lagi, pulang maksudnya. Ketika dia pulang, dia bilang sama bosnya, bos, saya berhasil jual 1. Itu pun karena di Biara itu pas anginnya kenceng, jadi ada pengunjungnya itu yang kayak rambutnya berantakan, jadi aku jual sama pengunjungnya kayak gitu. Nah yang ketiga, si sales yang ketiga itu akhirnya dia pulang juga, dia balik juga. Dia bilang, bos, dari 1000 sisir yang aku bawa itu udah terjual semua dan aku harus segera balik ke sana untuk bawa sisir lagi. Dia bilang kayak gitu. Terus bosnya nanya, ini temen kamu berdua udah balik, dia nggak bisa jual sama yang satunya jual cuma 1. Kamu gimana caranya kok bisa jual sisir kayak gitu? Terus dia bilang sama bosnya,
Bos, hari pertama itu saya nggak jualan, saya mengamati apa yang terjadi di sana. Memang para biksu tidak perlu sisir, dia bilang gitu. Tapi saya lihat di sana bagaimana, apa suasananya. Nggak langsung buru-buru jualan. Nah, di hari kedua itu saya memperhatikan, oh ternyata dari banyaknya pengunjung yang datang itu, mereka itu sering membawa tanda kasih buat di biara itu. Jadi buat para biksunya itu dia suka mempersembahkan kayak gitu, yang pengunjungnya kasih tanda kasih. Nah, kemudian di hari yang ketiga saya memberanikan diri untuk cari kepala biara. Jadi salah satu biksunya itu dihubungi. Dan saya bilang, biksu, saya melihat di sini betapa orang-orang yang mengunjungi tempat ini itu suka memberikan tanda kasih buat para biksu di sini. Ini hanya ide saja, hanya masukan. Bagaimana kalau dari pihak biara itu memberikan tanda kenang-kenangan juga buat orang-orang yang sudah mempersembahkan, memberikan tanda kasih buat biara ini. Terus si kepala biara itu mikir, oh iya bener juga sih. Terus kira-kira apa ya yang bisa saya kasih ya? Kayak gitu dia. Terus dia bilang, oh kebetulan saya ini sales, saya tuh jualan sisir. Nah kebetulan saya bawa sih ada 1000 sisir sama saya. Gimana kalau sisir aja? Jadi kan pengunjung itu kalau di rumah mereka sisiran, mereka akan terkesan dan teringat. Ini tuh dapetnya di biara waktu aku berkunjung ke sana, kayak gitu. Oh iya bener, ada cuma 1000 kamu bawa. Ya udah deh, aku beli semuanya deh. Dia bilang kayak gitu, nanti kamu kirim sini lagi ya. Waktu suamiku menceritakan ini tuh aku sangat terberkati. Aku kayak wow, itu aku nggak kepikiran gitu loh bahwa jalan ceritanya tuh akan kayak gitu. Dari moral dari cerita itu tuh sebenarnya kita tetap tenang aja dulu. Celah itu pasti ada, kesempatan itu pasti ada. Yang penting kita nggak buru-buru menyerah. Jadi apapun yang kita alami, tetap semangat dan tetap mengamat-amati dan mencari, pasti ada celah atau jalan. Segitu aja ceritaku hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya mendengarkan ceritaku. Dapurku sumuk, aku udah keringetan, ini untinya udah jadi. Aku mau selesaiin dulu semuanya. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Terima kasih.